Pada chapter kali ini kita diperlihatkan kelanjutan dari chapter kemarin, di mana kita diperlihatkan sang Raja Selatan yang sudah memasuki mode seriusnya, di mana banyak sekali jimat-jimat di sekitarnya yang berterbangan yang diselimuti aura-aura kegelapan. Dan Raja Selatan pun berkata, "Tinggal kau sendirian, siluman babi. Apakah kau ingin melawanku, hah? Akan kuperingatkan kau itu bukanlah tandinganku. Sebaiknya kau bersiap-siap mati saja." Cepat Kai pun berkata, "Usiaku juga sudah sangatlah tua, asal kau tahu ya. Akan kukerahkan seluruh kekuatanku untuk melawanmu. Xiaoyi, serahkan dia kepadaku," ucap Cepat Kai. Lalu Cepat Kai pun berlari untuk menyerangnya. "Raja surga macam apa kau ini, hah? Kau salah besar telah meremehkanku. Akan kutunjukkan kekuatan sang babi yang sebenarnya." Serangan pun dimulai. Lalu Raja Selatan pun mengeluarkan salah satu jimatnya dan berkata, "Terkadang berburu itu kita harus nikmati, bukan?" Tiba-tiba boom, besi pun keluar entah dari mana dan muncul tepat di muka si Cepat Kai. Dan anehnya nih ya kan, besi itu pun menangkap Cepat Kai layaknya babi yang diburu di hutan. "Cepat Kai, berjuanglah," ucap Xiaoyi. Lalu Cepat Kai pun berhasil menghancurkan sangkar itu. Lalu tiba-tiba Raja Selatan pun menyerang lagi dengan beberapa jimat miliknya. Seekor babi yang hilang penglihatannya pasti hanya mengandalkan indera pendengarannya, bukan? Muncullah salah satu harta terbaikku. Shady One Moment Ghost. Lalu keluarlah hantu para wanita. Dan para hantu wanita itu pun berteriak sekencang mungkin sampai-sampai telinga Cepat Kai kesakitan di sana. Dan bahkan Xiaoyi pun juga. "Suara ini sangatlah gila," ucap Cepat Kai. Lalu Cepat Kai pun menggunakan garpu 9 giginya yang berhasil menghilangkan semua para hantu wanita itu. "Cih, menjijikan," ucap Cepat Kai. "Hahaha, tapi tak apa. Meskipun dia menghilangkan para hantu itu, tapi membuatnya dia tuli, ya kan? Penciuman babi itu salah satu penciuman yang sangat tajam. Sebaiknya aku bereskan juga indera penciumannya." Tiba-tiba Raja Selatan pun mengeluarkan bola api yang berwarna-warna dan menembakkannya kepada Cepat Kai, yang membuat ledakan yang sangat dahsyat terjadi di sana. Sampai-sampai Xiaoyi pun terpental cukup jauh. Gila, ledakan ini sangatlah kuat. Ditambah lagi ada bumbu pedas yang bertaburan. Para member Dark Shadow pun berkata, "Apa ledakan itu membunuhnya?" Kekuatan ledakan itu bukan sembarangan. Walau dia tak mati, dia pasti akan terluka sangatlah parah. Raja Surga Selatan sengaja merusak semua indera babi itu. Meskipun dia mempunyai fisik yang kuat, dia pasti nantinya tak akan berdaya. "Hahaha, apakah hanya sampai di sini?" ucap Raja Selatan. Sementara itu di dalam cermin, "Aku sudah tidak tahan lagi untuk menunggu," ucap Bailang. "Bagaimana keadaannya?" ucap Tan Sanzang. "Benda ini tak memiliki cacat sedikit pun. Raja Selatan sungguh kuat, seperti yang ia katakan oleh sang kucing. Itu artinya sekarang kita cuma menunggu ajal kita," ucap Yihu. "Kita selalu meragukan Kabaji, tapi dia akan menunjukkan sisi dirinya yang sangat kuat itu, dan sekaranglah dia harus memperlihatkannya. Kita hanya bisa percaya kepadanya," ucap Tan Sanzang. Sementara itu kita diperlihatkan kondisi Baji yang sedang terluka parah. Dia akan sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan Wokong sekalipun pernah dibuat kewalahan waktu menghadapinya di tahun yang lalu. Emang ya, daya fisik seekor hewan buas itu sangatlah luar biasa dan bisa diperhitungkan. Tapi sayangnya dia tak akan bisa menjawabmu lagi. "Kenapa?" ucap Xiaoyi. Teriakan wanita itu membuat dia menjadi tuli. Serbuk ledakan itu merusak penciumannya, dan ditambah lagi dia sudah buta kehilangan matanya. Aku jadi bertele-tele. Pada intinya, setelah seranganku tadi, dia sudah tidak bisa melihat, mendengar, ataupun mencium. Babi ini sekarang sudah seperti mayat yang berjalan. Dia tidak akan bisa merespon pada siapapun, ucap Raja Selatan. "Jangan menyerah, Cubaji," ucap Xiaoyi yang sambil berteriak. "Sini kau, mau kemana kau?" ucap Cubaji yang tidak bisa melakukan apapun. "Hahaha, sungguh menyenangkan sekali.
Aku tak menyangka aku akan bersenang-senang dengan siluman babi. Lalu sang Raja Selatan pun mengeluarkan senjatanya dan bersiap-siap untuk langsung menyerang jantung dari si Cupakai yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Rasakan ini, mampus kau siluman babi. Di saat itu, tiba-tiba Cupakai pun berhasil menyerang Raja Selatan yang membuat semua orang kaget saat melihatnya. Bagus Baji, ucap Xiaoyi. Brengsek, apakah dia berpura-pura dia tidak bisa melihatku? Kalau begitu akan kuladeni. Raja Selatan pun mengeluarkan senjata busur panahnya yang bisa menembakkan bertubi-tubi, yaitu Meteor Flattening Crossbow. Akan tetapi ternyata serangannya itu berhasil ditahan dengan mudah oleh Cupakai. Wah, gila ya Cupakai. Baji pun sudah kelelahan yang mengakibatkan tubuhnya terkena beberapa panah. Si Raja Selatan itu pun menganalisis pergerakan Cupakai. Memang ya, dia sudah kehilangan semuanya. Tapi dengan orang itu, kenapa dia masih bisa meresponnya? Meskipun aku tidak bisa melihat apapun, tapi aku bisa melihat keberadaannya yang terang itu, yaitu Xiaoyi. Kau benar-benar menunjukkan jalan kepadaku. Saat ini kau adalah sutra. Akhirnya aku bisa melihat sisi dirimu yang lain, ucap Cupakai. Lalu Cupakai pun dengan sigap membawa Xiaoyi untuk menjadi penerangnya. Maafkan aku Xiaoyi telah meninggalkanmu. Tak apa, sekarang kau sudah ada di sini kan? Kalau begitu, aku akan buat pertarungan ini untuk menembus dosa-dosaku, ucap Cupakai. Lalu Raja Selatan pun menyerang Cupakai dan mengeluarkan jimatnya yang berubah menjadi sebuah cambuk yang terbuat dari tulang belulang. Ternyata siluman babi sepertimu melebihi dugaanku ya. Kau membuat kesabaranku habis Cupakai. Dan serangan pun dimulai. Serangan itu pun melukai tubuh Cupakai. Xiaoyi pun mengkhawatirkannya. Tenang saja, aku mempunyai kulit yang sangat kuat dan memiliki daging yang sangat tebal. Ini semua bukan masalah bagiku, ucap Cupakai. Sedang apa kau Raja Selatan, Kau mau menggelitikku dengan serangan seperti ini? Sungguh sangat membanggakan, ucap Cupakai sambil berteriak. Cupakai pun mengamuk di sana dan berhasil menghancurkan senjata milik Raja Selatan dengan mudahnya. Semua orang kaget melihatnya. Senjataku hancur seperti itu, ucap Raja Selatan. Rasakan ini Raja Selatan, pusaran babi hutan, ucap Cupakai. Ini sangat konyol dan tak kusangka siluman babi ini bisa setara melawanku. Hehehe, tiba-tiba krek krek krek, suara retak pun terdengar. Aku terluka, jangan-jangan cerminku ada seseorang yang menyentuhnya. Kami berdua selalu mengawasi cerminnya. Kami berdua selalu mengawasi cermin itu, ucap prajurit Dark Shadow. Dan ternyata di sana ada prajurit batu kecil yang sedang berusaha menghancurkan cermin itu. Cermin butut ini bukanlah masalah untukku, ucap batu kecil itu. Guru, sepertinya ada yang aneh, ucap Bailang. Langitnya retak, apa itu karena terjadi sesuatu dengan dimensi ini? Kalian berdua hentikan dia, dasar bodoh, ucap Raja Selatan. Prajurit batu kecil, ucap Xiaoyi sambil berteriak. Lalu mereka berdua pun berlari untuk menghentikan batu kecil itu. Aku ketahuan, tidak ada cara lain lagi. Akan kuhancurkan cermin bodoh ini. Dan dia pun meloncat. Dan batu kecil itu pun berhasil menghancurkan cermin tersebut. Sial, cerminnya mulai hancur. Aku harus melepaskan segel cermin itu. Jika tidak, nyawaku dalam berbahaya, ucap Raja Selatan. Dan akhirnya Tan Sanzang, Bailang, Ause, Wujing, dan Yihu keluar dari dimensi cermin itu. Sepertinya ada seseorang yang kesulitan di sana, sedangkan kita bersantai di dalam cermin ya. Oke, sekarang giliran kita gitu loh. Ucap Tan Sanzang. Xiaoyi, ucap Bailang. Bailang, ucap Xiaoyi. Guru, ucap Cupakai. Dan chapter kali ini pun berakhir sampai di sini.
Oke, terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.